Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, takkan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Tegakkan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kami muliakan Engkau. Nyatakan jalan-jalan-Mu, Tuhan. Hidupku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku,
Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bu Lili, Bu Martin, Pak Martin, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, Cece Emi, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Di New York selamat malam ya. Bu Reni, Pak Anton, Esther, Sepsi, Josinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Artono. Good morning semuanya. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Disambung ayat 23 sampai 27. Selamat pagi Bu Estelin, selamat pagi Pak Wong. 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya, kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ada seorang pribadi yang menyertai kita. Siapa dia? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kita ya. Amin. Kalau kita menaiki pesawat terbang ya, ada keraguan enggak atau ada kecemasan yang melanda kita ya. Kita cemas kalau ada cuaca buruk, kita cemas kalau pesawat ini layak terbang atau tidak, kita cemas karena ada orang-orang yang takut terbang ya. Maka ketika seorang penumpang wanita itu kelihatan ya oleh seorang pramugara bahwa ia itu cemas, sehingga sang pramugara itu menjelaskan tahapan-tahapan penerbangan tersebut ya. Penerbangan
yang akan dilewati ya, dari lepas landas sampai naik ketinggian berapa itu, maka ia memberikan rasa nyaman untuk terbang ya. Memang jarang ya, tetapi ini pernah terjadi. Dan ketika itu ia bila merasa ada penumpang yang tidak nyaman, maka ia akan mendampinginya dan berkata, "Maaf, apakah ada masalah? Apa yang dapat saya lakukan untuk menolongmu?" Jadi keberadaan pramugara itu dapat menjadi gambaran dari ucapan Yesus tentang karya Roh Kudus bagi orang percaya ya. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus memang diperlukan dan berguna untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Namun hal itu pun juga membawa guncangan emosional bagi murid-muridnya ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga itu menggoncangkan hati murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Ya. Jangan sampai hatimu gelisah ya. Karena itu percaya saja kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Karena damai sejahtera yang ditinggalkannya itu tidak seperti damai sejahtera di dunia ini. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Ia memberikan damai sejahtera yang daripada Kristus itu untuk memberikan kenyamanan tinggal hidup bagi kita semuanya. Amin. Dalam ayat 16 kita baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau manusia menolong itu mungkin cuma 1-2 hari saja ya. Kalau saudara punya trouble, punya masalah yang menyebabkan saudara gelisah, takut, gentar, mungkin saudara datang kepada Bapak Ibu Gembala, kepada rekan-rekan yang engkau kenal, kepada teman-teman atau sanak saudara atau orang tua saudara dan menyatakan kegelisahan saudara itu begini begitu. Mungkin mereka bisa menolong 1-2 hari, mungkin untuk tinggal di rumahnya supaya hatimu tenang dan sebagainya bisa, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Amin. Nah itulah, jadi kalau manusia menolong terbatas, waktu terbatas, tempat terbatas, sarana terbatas ya. Tetapi kalau Roh Kudus yang menolong kita, maka ia itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi Tuhan ngomong, jangan gelisah dan takut ataupun gentar hatimu. Ya, kalau orang yang tidak pernah naik pesawat tentu takut ya. Bagaimana benda sebesar ini melayang di udara gitu kan. Tetapi ketika engkau menjadi kru pesawat itu ya sudah nggak takut lagi gitu ya. Karena sudah terbiasa. Roh itu akan memberi kesaksian tentang Yesus dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang pernah Kristus lakukan dan katakan. Kita baca ayat 26 ya. Yohanes 14 ayat 26. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi Rima, Pak Anton. Selamat pagi Stefanus. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah ini mengingatkan kita ya. Saya seringkali menuliskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan saya ya. Itu saya kasih judul My Book ya. Nah
Di situ ada tanggal-tanggal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika masalah-masalah itu datang, masalah lain datang ya. Saya baca lagi my book itu dan melihat bagaimana Tuhan telah menolong saya melewati masa-masa sulit ya. Masa-masa masih anak kami belum menikah, masa-masa anak kami saat menikah, masa-masa mereka pindah ke negara lain, masa-masa mereka berbulan madu, masa-masa mereka pernah sakit perut karena makan makanan yang tidak matang ya, seperti urap-urap itu ya, itu kan tidak matang. Karedok itu kan tidak matang. Rujak itu kan tidak matang. Mereka mencoba makanan-makanan asing, maka ia akan sakit perut. Dan untungnya ya tidak perlu masuk rumah sakit ya, Tuhan menolong, memberi kesembuhan. Nah, saat-saat itu akan kami ingat bahwa Tuhan itu selalu menolong ya. Tuhan itu sang penolong, menolong mereka untuk mereka bisa sehat selalu. Kita menikmati saat-saat kebersamaan ya. Diingatkan oleh Roh Kudus ya. Aku pernah nolong kamu kok waktu kamu kekurangan uang, waktu kamu nggak ada dana, waktu kamu sakit, aku menolong kamu waktu kamu diranjang pada waktu sakit. Nah, jadi mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang pernah Kristus lakukan dan katakan. Kristus pernah melakukan apa dalam hidupmu? Pak Gem ingat apa enggak? Ingat ya? Ingat sih ya, terlalu banyak sih semuanya ya. Semuanya diingat ya. Dari Banyak bulan- yang harus diingat sampai enggak ingat. Ya. Kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan ya. Ya, Sehingga ketika kita ini dalam lembah kekelaman lagi ya, maka kita akan yakin dan percaya kita tidak akan this gelisah. shall pass too ya. Ini akan berakhir juga ya. Ini akan berlalu juga. Jadi jangan terlalu bersedih ya hari ini ya. Mungkin engkau ditipu orang, mungkin engkau punya hutang segudang, mungkin engkau harus bayar ini itu hari ini, mungkin engkau harus melaksanakan pekerjaan yang engkau baru belajari, engkau baru lakukan ya. Ingat, Tuhan pernah menolong engkau pastinya. Amin. Kalau kau pernah sakit dan sembuh, nah sekarang kalau sakit lagi ya pasti sembuh lah. Amin. Karena sudah pernah This shall sembuh. pass too ya. Katakan itu. Pastu. Semua pasti berlalu. Nah, semua pasti berlalu. akan berlalu ya. Kita gembira saat ini, ya besok berlalu. Sudah kegembiraan itu sudah selesai, ya toh. Nanti ganti lagi acaranya apa, ya toh. Ada kesedihan, ya kesedihan nanti juga akan berlalu. Ada kesusahan juga akan berlalu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit yang harus kita lakukan, ya bisa dilakukan dan besok berlalu lah, sudah selesai semua. Itu this shall pass too. Ini Pak Bambang menulis gini ya. Dikala serigala melolong, anak kecil sembunyi di kolong. Sekali Yesus tolong, selamanya dia pasti tolong. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Broni, selamat pagi semuanya. Jadi Roh Kudus itu selalu hadir ya, dalam hidup kita. Seringkali kita nggak tahu ya masalah atau sebab-sebab seseorang bertindak demikian dan demikian. Tetapi nggak usah kepo ya. Roh Kudus nanti pasti kasih tahu. Amin. Amin. Seringkali kita nggak mengerti jalan hidup kita. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Tetapi jalani saja ya. Dengan sukacita tentunya. Pertanyaan-pertanyaanmu itu nanti pasti akan terjawab ya. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata hal ini untuk melatih saya sabar. Oh, ternyata hal ini untuk melatih saya mengenal Tuhan ya. Perlu latihan nggak untuk mengenal Tuhan? Perlu ya. Terus. Kita berlatih terus sampai tahu. Oh, Allah itu sungguh-sungguh benar ada ya. Bukan dari kata orang saja. Seperti Ayub ya. Kenapa Tuhan izinkan untuk penderitaan datang? Padahal setiap hari, setiap saat Tuhan itu melindungi Ayub ya. Karena Tuhan percaya
Ayub ini tidak akan belehar ya. Ayub ini tidak akan keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan memang benar, dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Diberikan berkat 7 kali lipat ya. Wow, keren sekali ya. Oh, ya. Nah, Pak Yusak nulis gini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, ada lagunya. Ya nggak tahu aku lagunya itu ya. Mungkin nanti lain kali dinyanyikan, saya nyanyikan ya. Memang setiap kali Tuhan pasti menolong, karena Yesus itu tujuannya untuk menolong kita menemukan jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, keren sekali ya. Kita harus share the kingdom of God. Kita harus menyaksikan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Paling gampang itu kalau kita di dalam pesawat ya. Terus cuaca buruk. Tanya aja sama tetangga duduk kursimu. Kamu udah yakin kalau nanti kita jatuh atau mati, kita masuk surga? Tanyakan aja begitu yang gampang. Pasti dia akan ngomong, ya aku nggak tahu. Pasti gitu ya. Nggak tahu ya, dan dia akan bimbang dan ragu. Ajak dia berdoa bahwa ada Sang Juru Selamat di bumi ini yang sudah datang beribu-ribu tahun yang lalu, dan dia pasti menolongmu untuk jalan Di pesawat itu kan ke surga. Paduan doa. Ya kalau sudah cuaca buruk, bayangkan mosok iso baca. Goyang-goyang, wis panik, wis nggak karu-karuan disuruh baca. Ya ndak iso, tapi kalau itu sedang damai sejahtera, bolak-balik membaca, bahkan ada orang yang take off sudah merem, saudara, takut ya, takut gitu, dan ndak enak telinganya gitu ya. Pak Walden nulis, manusia merorong, Tuhan Yesus menolong. Maksudnya merongrong ya, minta terus sama Tuhan ini itu anu, tapi Yesus menolong. Pak Bambang nulis, pergi ke kota Pati mencari kayu jati. Saat ini kita tak mengerti, suatu saat Tuhan buat kita mengerti. Amin. Jadi dalam hidup ini tidak usah kepo-kepo banget ya. Kalau kepo-kepo banget marai pusing ya. Jadi biarkan saja, nanti Tuhan pasti kasih tahu ya. Oh begini loh, oh begini loh ya. Jadi jalani hari-hari bersama Kristus ya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yo pasti selamat saudara ya. Pasti semua beres kabeh. Apakah kami tidak punya persoalan? Oh banyak saudara ya. Persoalan mulai dari persoalannya Bu Esterlin kemarin sudah beli kloset duduk ya. Kloset duduk itu untuk WC-nya ya. Ternyata dia ngomong keluhan, saya tebak aja nggak bisa dijegreng toh. Maksudnya ditekan itu bisa, tapi airnya itu ngalir terus ya, nggak bisa mandek. Jadi kalau habis mengerjakan terus harus mematikan dari bawah lah, itu kan leren bungkuk segala ya. Saya katakan balik no ke tokonya, oh enggak bisa Bu, itu belinya di mana gitu loh, di depo, enggak bisa dikembalikan. Bisa suruh tukang membenahi. Ya terus saya katakan, loh punya saya juga begitu, karena sudah tua, jadi apanya yang rusak gitu ya, alatnya untuk membuka yang rusak itu hilang. Akhirnya enggak usah bingung-bingung, saya tulisi pakai gayung saja. Beres perkara kan. Jadi saya sediakan bak sama gayung, ada airnya, sudah beres ya. Jet washernya masih bisa dipakai, tapi waktu memflash itu enggak bisa. Seringkali kita ini kacau balau karena hal-hal yang kecil ya.
Kalau kita memang mau beli lagi yang baru, belum tentu juga akan memuaskan hati ya. Tetapi ya sudahlah, nanti didandani ya Bu Esterlin ya. Nggak usah, don't worry about that. Pasti bisa. Semua akan berlalu ya. Jadi inilah pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Kalau kita dituntun Roh Kudus jadi nggak pusing-pusing banget karena satu hal kecil yang remeh-temeh ya kita bisa hadapi gitu ya. Semua ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna, terimalah. Ya kadang-kadang kita ini masih baru loh, wis rusak ya. Saya ini ingat sekarang diberi gimbal oleh rekan-rekan untuk waktu pertama kali COVID itu dikasih gimbal itu yang apa itu namanya untuk bawa handphone, jadi kalau siaran tuh saya berlari dia tetap stabil gitu ya. Ternyata wis rusak, jadi baru itu rusak. Akhirnya ya saya bawa ke toko untuk menservis, ya baru 2 minggu baru dikatakan sudah selesai servisnya dan saya bisa menggunakan. Ya itulah kita, kadang-kadang kita bisa apa itu gusar ya, ini barang baru kok wis rusak ya. Ya kadang-kadang mungkin quality controlnya kelewatan ataupun rusak karena goncangan dalam perjalanan, karena barang-barang elektronik itu kan nggak boleh dibanting-banting ya. Kita nggak tahu waktu kurir membawa apa kebanting apa enggak ya, kita nggak tahu. Tetapi hari ini ayo yang kita tahu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menolong. Sehingga kamu tidak perlu gusar, kamu tidak perlu ngomel-ngomel, tapi tetap memuji Tuhan. Hari-hari mari dilalui bersama Kristus. Mungkin kita gusar menunggu pemeriksaan, menunggu tender turun. Lah ini kan presiden baru dilantik ya. Orang-orang pada menunggu apa kebijaksanaan yang akan dicetuskan beliau kan gitu. Seharusnya hari ini juga ada pemeriksaan atau peninjauan dari Dinkes ya, tetapi diberitahu ditunda hari Rabu depan. Ya enggak apa-apa lah, kita siap-siap saja sehingga Rabu depan jauh lebih baik daripada Rabu ini. Minggu yang lalu saya tunggu telepon dari Pak Prabowo, tidak ada ternyata. Mungkin diangkat jadi menteri bagian apa? Bagian perdagangan ya, mendak. Ya enggak lah ya, karena tentu yang dipilih adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Setiap pemimpin itu juga dipilih oleh Tuhan, jadi jangan demo-demo ya, percuma. Kalau yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya dia akan tetap bercokol sampai purna tugas ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau sudah berikan seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami selama-lamanya, sehingga apapun yang terjadi pada kami pasti ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak usah gelisah, kita tidak usah gusar. Apa yang kita hadapi pasti bisa diselesaikan bersama Roh Kudus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, kalau Kau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang terjadi pada kami semuanya pasti bisa diselesaikan, semua pasti beres bersama Yesus, bersama Roh Kudus, semuanya pasti bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kita tidak usah gelisah, tidak usah gusar, tidak usah panik menghadapi segala sesuatu tantangan kehidupan di dunia ini, sehingga kita bersama Yesus, bersama Roh Kudus pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, banyak yang menggelisahkan kami saat ini mengenai kesehatan, mengenai ekonomi. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus hadir untuk menghibur kami, untuk menguatkan kami, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk mengingatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih.
untuk penghiburan dan nasihat yang kami terima daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi pribadi yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan Roh Kudus selalu hadir dalam hidup mereka, menolong, memimpin, membimbing mereka, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang gelisah, gentar, dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tuhan tolong mereka ketika mendengar siaran ini, lembutkan hati mereka dan tenangkan hati mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal melindungi mereka, ada di dalam hidup mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Haleluya, Yesus Tuhan. memberkati kita semua. Haleluya. Amin, Amin. amin, amin. See you tomorrow Haleluya, guys. Tuhan.